Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi dan kita baru menjelajahi 5-20% di antaranya. Sekarang para astronom menemukan lebih banyak air, ada simpanan air yang sangat banyak di luar angkasa, di kuasar yang jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Kita tidak membicarakan genangan air yang kecil, ini jumlah air yang luar biasa banyak, sekitar 140 triliun kali lebih banyak daripada jumlah seluruh air di lautan di bumi. Air ini mengitari lubang hitam supermasif yang ukurannya 20 miliar kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini dikelilingi kuasar sangat terang. Kuasar ini memancarkan energi sama besarnya dengan energi yang diperoleh jika kalian mengumpulkan 1000 triliun matahari. Aku sih nggak bisa menghitung sebanyak itu. Karena cahaya membutuhkan waktu untuk sampai ke kita. Kita melihat kuasar ini seperti ketika alam semesta masih muda. Para astronom yakin reservoir air yang baru ditemukan ini merupakan yang terjauh dan terbesar yang pernah ditemukan di luar angkasa. Matt Bradford dari Jet Propulsion Laboratory NASA menjelaskan lingkungan kuasar ini sangat unik sehingga mampu menghasilkan air dalam jumlah luar biasa. Tim Bradford bersama kelompok astronom lainnya telah mempelajari kuasar dan lubang hitam supermasif di pusatnya selama beberapa waktu. Mereka melihat ketika lubang hitam menarik materi di sekelilingnya, ia memanaskan gas dan debu di sekitarnya. Proses ini menciptakan area yang penuh dengan molekul-molekul yang belum pernah diamati pada jarak yang sangat jauh. Kuasar pertama kali ditemukan lebih dari 50 tahun lalu ketika teleskop menangkap objek-objek super terang di luar angkasa. Kuasar bukanlah bintang biasa, mereka bersinar dari pusat galaksi yang jauh dan sangat terang sehingga melebihi kecemerlangan semua bintang di galaksi mereka. Di pusat kuasar terdapat lubang hitam raksasa yang jutaan bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari. Ketika gas dan debu berputar menuju lubang hitam, mereka memanas dan melepaskan energi sangat besar. Hal ini membuat kuasar menjadi salah satu benda paling terang dan paling kuat di ruang angkasa. Melihat kuasar seperti melihat masa lalu, cahaya dari kuasar saat ini telah menjalar selama miliaran tahun. Kuasar memberi para ilmuwan gambaran seperti apa alam semesta masa lalu. Kuasar bisa membantu kita memahami bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana materi menyebar, bagaimana struktur kosmik pertama terbentuk. Sebagian kuasar menyemburkan partikel super cepat, membentang melintasi ruang angkasa. Kadang-kadang mereka bisa mengubah seluruh area di alam semesta. Yuk kita kembali ke air di luar angkasa, atau lebih tepatnya uap air. Ketika para astronom menemukannya, air itu melayang-layang di sekeliling kuasar, tersebar di area yang luasnya ratusan tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya itu sekitar 9,6 triliun kilometer. Meskipun gas di sana sangat tipis, tidak seperti gas yang kita temui di bumi, gas di sana jauh lebih hangat dan lebih padat daripada gas yang ada di sebagian besar galaksi lain, termasuk Bima Sakti. Suhu gas ini sekitar minus 52 derajat Celcius dan sekitar 300 triliun kali lebih tidak padat daripada atmosfer bumi. Kedengarannya memang ekstrem, bahkan dalam istilah luar angkasa itu tidak biasa. Uap air bukan sekedar molekul biasa, keberadaannya di dekat kuasar mengisyaratkan area tersebut secara teratur dihujani radiasi. Itulah yang membuat gas tersebut lebih hangat dari biasanya. Untuk menambah misteri, para astronom juga menemukan karbon monoksida serta molekul-molekul lainnya. Dengan kata lain, banyak bahan mentah yang melayang-layang. Di masa depan, gas ini bisa membantu lubang hitam supermasif untuk tumbuh lebih besar lagi hingga 6 kali lipat ukurannya saat ini. Tapi itu hanyalah salah satu skenario yang mungkin terjadi. Sebagian gas mungkin akan ditarik ke lubang hitam, sebagian lagi membentuk bintang-bintang baru, dan sebagian lagi dilontarkan ke ruang angkasa. Menemukan uap air di kuasar yang sangat jauh berarti bahan dasar penyusun alam semesta sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Air sangat penting bagi kehidupan, jadi keberadaannya di masa lampau mengisyaratkan bahan-bahan untuk kehidupan sudah ada jauh lebih awal dari yang kita duga. Tapi air tidak hanya penting bagi kehidupan. Air juga berperan penting dalam pembentukan bintang dan galaksi. Ketika awan gas raksasa mendingin, air membantu keruntuhan awan tersebut sehingga memudahkan bintang-bintang baru dilahirkan.
Bagaimana para peneliti menemukan awan air yang sangat besar ini? Pada tahun 2008, tim Bradford mencari air di luar angkasa dengan bantuan instrumen khusus yang disebut Z-Spec. Alat ini dipasang pada teleskop 10 meter di Hawaii. Dan untuk mengecek kembali temuan mereka menggunakan alat canggih lainnya, KARMA. Itu adalah kumpulan parabola radio di pegunungan California Selatan. Pada saat yang sama, tim yang berbeda mencari air menggunakan teleskop di pegunungan Alpen, Prancis. Pada tahun 2010, tim kedua menemukan petunjuk kecil air di kuasar yang jauh. Itu hanya satu sinyal yang sangat kecil. Setelah itu, kelompok Bradford mendeteksi lebih banyak sinyal. Ini semua bukti untuk menyimpulkan air dalam jumlah sangat besar ada di luar sana. Awan uap air yang mengambang di angkasa bukan satu-satunya tempat kita bisa menemukan air di luar bumi. Para ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan besar. Ternyata ada cadangan air cair dalam jumlah besar yang tersembunyi jauh di bawah tanah di Mars. Secara teori, para astronot masa depan bisa menggunakan air ini untuk mendukung misi atau menjadikan Mars sebagai tempat tinggal jangka panjang. Tentu saja ada masalah, air ini tidak berada di danau atau samudra yang bisa diakses. Air ini terkubur sangat dalam di dalam Mars sehingga kita tidak bisa menjangkaunya dengan teknologi yang ada saat ini. Para ilmuwan mengetahuinya dengan menganalisis data seismik dari pendarat Mars InSight. InSight menangkap aktivitas seismik yang aneh dan cara terbaik menjelaskannya adalah dengan adanya waduk air yang tersembunyi. Mars masih memiliki air saat ini, sebagian besar dalam bentuk es di permukaan atau di bawah permukaan. Itu tidak seberapa dibanding jumlah air yang dimiliki planet ini miliaran tahun lalu. Misteri besarnya adalah kemana perginya semua air itu? Para ilmuwan menduga air bisa saja terlepas keluar angkasa atau berpindah ke bagian dalam planet di mana air itu mungkin terperangkap sebagai reservoir cairan atau endapan es. Masalahnya kita tidak punya cara mengukur berapa banyak air yang hilang dari Mars, jadi pertanyaan itu belum terjawab. Bulan juga memiliki air, tapi tidak seperti yang kalian bayangkan. Alih-alih danau atau sungai, air di bulan sebagian besar berupa es membeku, tersebar tidak merata di seluruh permukaannya. Kutub-kutub yang dingin dan tertutup bayangan sangat banyak mengandung es karena tidak pernah terkena sinar matahari. Sebagian besar es ini bercampur tanah bulan dan terkubur jauh sehingga sangat sulit dijangkau. Lalu ada Enceladus, salah satu bulan Saturnus, ukurannya kecil hanya 505 km. Cukup kecil untuk muat di dalam Arizona. Ketika wahana antariksa Cassini milik NASA tiba di Saturnus, para ilmuwan menduga Enceladus adalah dunia yang tandus dan beku. Tapi mereka melihat gumpalan besar partikel es dan uap air yang menyembur dari geyser di dekat kutub selatan. Itu artinya pasti ada lautan besar yang bersembunyi di balik cangkang esnya, terjepit di antara inti bulan yang berbatu serta permukaan yang membeku. Fakta bahwa lautan ini aktif dan terus-menerus mengirimkan materi keluar angkasa membuat Enceladus menjadi kandidat utama untuk eksplorasi di masa depan. Ada juga Europa, salah satu bulan Jupiter dan tempat paling menjanjikan untuk mencari kehidupan asing. Europa memiliki lautan air asin raksasa yang kedalamannya 64 hingga 161 km. Lautan ini mungkin menyimpan lebih banyak air daripada gabungan seluruh lautan di bumi. Tapi ada satu halangan besar, samudra ini tersembunyi di bawah cangkang es tebal yang menurut para ilmuwan memiliki kedalaman 16 hingga 32 km. Lautan Eropa tetap cair karena gaya pasang surut dari gravitasi Jupiter. Tarikan besar planet ini meregangkan dan menekan bulan, menciptakan gesekan yang memanaskan bagian dalamnya sehingga lautan tidak membeku. Dan yang paling menarik, para ilmuwan menduga gumpalan air ini mungkin meletus dari retakan di es Europa menyemburkan air laut keluar angkasa. Jika hal itu benar, kita bisa mengambil sampel lautan tanpa harus mengebor bermil-mil es.
Tapi masih banyak yang belum diketahui. Seberapa besar reservoir air Europa? Seberapa cepat mereka mencair kembali? Bagaimana suhu dan tekanan kuat mempengaruhi es? Para ilmuwan ingin sekali mengetahui hal ini karena lautan Europa merupakan salah satu taruhan terbaik yang kita miliki untuk menemukan mikroba luar angkasa di suatu tempat di tata surya. Mars bisa diam-diam mengacaukan kedalaman lautan kita. Planet merah ini berjarak 225,3 juta kilometer dari bumi. Jadi kita pernah berpikir bahwa planet ini tak banyak berdampak pada kita. Namun hal itu berubah baru-baru ini dengan penemuan mirip efek kupu-kupu. Apa yang diawali dengan tarikan gravitasi kecil di ruang angkasa, akhirnya menciptakan pusaran air raksasa di bumi. Kecurigaan ini dimulai ketika para ilmuwan memutuskan untuk mengeksplorasi hampir 300 lubang dalam yang dibor di dasar lautan yang dibuat pada tahun 60-an. Tujuan mereka adalah untuk memahami kekuatan arus laut dalam dengan menganalisa sedimen, yaitu material seperti pasir atau lumpur yang terakumulasi di dasar lautan selama 65 juta tahun terakhir. Dasar lautan memiliki sedimen berlapis-lapis. Ketika lapisan-lapisan ini menunjukkan pola berkesinambungan, itu artinya material tersebut secara bertahap menumpuk seiring waktu tanpa ada gangguan yang tiba-tiba. Dengan kata lain, arus dalam laut tenang dan stabil. Namun para peneliti juga melihat pola yang aneh. Selama periode waktu tertentu, mereka tidak dapat menemukan bukti sedimentasi, yang berarti ada hal lain yang mengganggu proses ini. Alasan paling mungkin soal celah sedimentasi ini adalah adanya arus yang kuat di dasar laut. Karena sangat kuat, arus tersebut mungkin memindahkan sedimen dari tempat asalnya. Tapi ada yang aneh, semua celah yang diidentifikasi dalam penelitian ini terjadi pada interval 2,4 juta tahun. Data menunjukkan ada total 27 celah. Ini tak mungkin sebuah kebetulan. Jadi para ilmuwan menyadari mereka tidak sedang memeriksa celah sederhana dalam proses sedimentasi. Mereka sedang menganalisis keberadaan siklus. Menurut para ahli, satu-satunya penjelasan yang masuk akal ada di luar angkasa dan mungkin akibat dari suatu yang dikenal sebagai siklus besar astronomi. Untuk memahami proses ini, pertama kita perlu membahas siklus Milankovitch. Siklus ini dinamai sesuai nama ilmuwan Serbia yang seabad lalu mengemukakan bahwa perubahan gerak bumi mengelilingi matahari dan kemiringan pada porosnya dapat mempengaruhi iklim jangka panjang bumi. Masalahnya, pergerakan bumi ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk planet lain. Biasanya orbit planet kita mengelilingi matahari bukanlah lingkaran yang sempurna, tapi hampir saja. Namun dari waktu ke waktu, jalur ini secara langsung dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Jupiter dan Saturnus. Jadi kedua planet raksasa ini seperti menarik orbit kita sehingga orbitnya menjadi lebih elips. Variasi seperti ini dapat memengaruhi jumlah dan distribusi sinar matahari yang mengubah iklim di bumi. Menurut teori Milankovitch, pola iklim bumi berubah dalam siklus 405.000 tahun, 1.000 tahun, 41.000 tahun, dan 23.000 tahun. Teorinya siklus ini dapat memicu awal dan akhir periode glasiasi yang juga dikenal sebagai zaman es. Teori ini sebenarnya telah dikonfirmasi di tahun 70-an oleh para ilmuwan yang juga mencari bukti siklus ini di sedimen dasar laut. Perhitungan terbaru menunjukkan bahwa selain siklus Milankovitch, ada perubahan iklim yang mengikuti ritme yang jauh lebih lambat. Siklus-siklus tersebut tidak berubah setiap puluhan ribu tahun. Tidak, maksudnya periode yang berlangsung selama jutaan tahun. Dan inilah yang dimaksud dengan siklus besar astronomi yang tadi saya sebutkan. Kita tahu tentang kejadian tersebut terutama karena bukti-bukti berdasarkan matematika dan pemodelan komputer. Tapi sangat sulit untuk menemukan bukti geologis keberadaan siklus astrologi jutaan tahun ini atau petunjuk apapun tentang bagaimana siklus tersebut mempengaruhi bumi. Ya, setidaknya sampai sekarang. Ternyata apa yang ditemukan para ilmuwan di dasar samudera bisa jadi merupakan bukti yang kita butuhkan. Dan itu karena periode 2,4 juta tahun tersebut sama persis dengan catatan interaksi antara bumi dan Mars. Ketika kedua planet memetakan jalur orbitnya, medan gravitasi keduanya berinteraksi dalam proses yang disebut resonansi. Ya, persis seperti yang terjadi pada Jupiter dan Saturnus. Sesekali, gaya gravitasi planet merah menarik orbit kita sedikit lebih dekat ke matahari. Dan seperti siklus Milankovitch yang lebih pendek, siklus besar ini juga mempengaruhi iklim kita.
Dalam hal ini, dengan meningkatnya radiasi matahari yang mencapai bumi, membuat planet kita menjadi lebih hangat. Sejujurnya, para ahli percaya bahwa jumlah radiasi matahari ekstra yang diberikan Mars kepada kita tidak terlalu besar. Maksudnya hal itu tidak akan membuat bumi jadi sangat panas hingga terasa seperti kita berjalan di matahari. Namun perbedaan kecil dalam iklim ini cukup mengubah perilaku alam di bumi, seperti arus laut. Iklim yang lebih hangat cenderung menghasilkan badai besar yang lebih sering, dan hal ini sering menghasilkan pusaran air yang mengaduk-aduk sedimen. Fenomena ini digambarkan sebagai pusaran air raksasa yang dapat mencapai dasar laut di samudera terdalam yang disebut jurang abyss. Menemukan celah pada catatan sedimen laut dalam itu sungguh mengesankan, karena mungkin ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki tentang siklus besar astronomi. Seperti disebutkan di awal video, mirip efek kupu-kupu. Setiap 2,4 tahun, tarikan gravitasi Mars menggeser jalur bumi mengelilingi matahari, yang berakibat menghangatnya iklim bumi. Dan bumi yang lebih hangat menyebabkan terbentuknya pusaran air besar yang akhirnya menjungkir balikan air laut dalam. Dan satu hal lagi, siklus yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan periode iklim yang lebih hangat yang sudah diketahui sepanjang sejarah dunia, seperti maksimum thermal Paleocene-Eocene yang terkenal. Peristiwa ini terjadi sekitar 56 juta tahun yang lalu, ketika bumi menghangat sekitar 8 derajat Celcius. Banyak teori bermunculan untuk mencari tahu penyebabnya, seperti gangguan pada orbit bumi atau mungkin lewatnya komet. Tapi dengan penelitian baru ini, sepertinya Mars juga terlibat dalam peristiwa ini. Temuan baru ini cukup meyakinkan dan menarik, namun para ilmuwan masih perlu meneliti lebih banyak lagi untuk menghubungkan kemungkinan siklus perubahan iklim dengan arus laut dalam. Maksud saya, kerja mereka bagus dalam menemukan penjelasan untuk celah sedimentasi, tapi sejauh ini hanya berupa dugaan. Kesuksesan penelitian mereka sangat penting bagi komunitas ilmiah. Bagaimanapun juga, mengetahui kapan tepatnya siklus besar astronomi ini terjadi dan pengaruhnya terhadap bumi dapat sangat membantu kita. Terutama untuk membedakan kapan perubahan iklim terjadi karena peristiwa alam dan kapan perubahan iklim terjadi karena campur tangan manusia. Mempelajari pusaran air juga dapat memberikan wawasan penting bagi para ilmuwan tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi sirkulasi laut. Jadi alasan lain mengapa temuan ini sangat penting berkaitan dengan potensi runtuhnya sirkulasi balik meridional Atlantik. Singkatnya, ini adalah sistem arus laut yang mengedarkan air di Samudera Atlantik yang bertanggung jawab untuk membawa air hangat ke utara dan air dingin ke selatan. Inilah yang membawa kehangatan ke berbagai belahan dunia dan juga nutrisi yang menopang kehidupan laut. Namun ada beberapa kekhawatiran bahwa sistem ini akan berhenti atau menjadi terlalu lambat dalam waktu dekat. Jika itu terjadi, air permukaan yang kaya oksigen tidak akan bercampur lagi dengan air yang lebih dalam. Tapi untungnya, kemungkinan hubungan antara Mars dan bumi ini memberikan pandangan positif terhadap situasi ini dengan menunjukkan bahwa di dunia yang lebih hangat, lebih kuatnya arus laut dalam dapat mencegah laut kita dari stagnasi. Namun sekali lagi, ini hanyalah sebuah dugaan. Buktinya masih sedikit. Beberapa ahli yang skeptis mengatakan bahwa meskipun pusaran air memang menjadi lebih aktif selama beberapa dekade terakhir, pengamatan satelit menunjukkan bahwa arusnya tidak selalu dapat mencapai dasar laut dan mempertahankan sirkulasi air yang efektif. Untuk saat ini, yang kita tahu adalah sulit untuk mengatakan siapa yang benar. Hanya penelitian berikut ini yang akan menjawabnya. Jauh di bawah Samudra Hindia ada petak raksasa di mana gravitasi nggak seperti di bagian lain planet ini. Tarikan gravitasi bekerja secara konstan, tapi bumi bukanlah bola biasa, permukaannya nggak mulus, dipenuhi lekukan dan tonjolan seperti kentang, karena bagian dalam planet kita nggak sama di seluruh tempat, beberapa bagian lebih padat daripada lainnya. Katakanlah kamu bisa menuangkan air ke seluruh permukaan bumi, bentuk yang dihasilkan air ini disebut geoid, bentuknya seperti ini karena perbedaan material di dalam planet. Itulah kenapa gravitasi nggak sama di semua tempat dan jauh di kedalaman Samudra Hindia yang gelap, gravitasi di sana lebih lemah dari biasanya. Tempat ini kita anggap sebagai lubang gravitasi raksasa yang membentang lebih dari 3 juta kilometer persegi. Kira-kira disitulah dasar samudra ambles dalam cekungan raksasa.
Para ilmuwan menggunakan kapal dan satelit untuk memecahkan misteri ini. Mereka menyadari permukaan air di dekat India lebih rendah karena titik gravitasi yang lemah ini. Mereka masih belum yakin mengenai alasan gravitasi sangat lemah di daerah itu, tapi dua peneliti India menyadari semua orang mencoba memahaminya dengan melihat kondisi di masa sekarang, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Mereka menggunakan komputer untuk membuat model bumi virtual dan menemukan bahwa jawabannya mungkin ada lebih dari 1000 km di bawah permukaan. Disitulah bagian dari samudra kuno tenggelam 30 juta tahun lalu menyebabkan lelehan batuan panas bergerak. Perpaduan ini mungkin membuat gravitasi melemah di area itu. Ini gagasan yang sangat menarik, tapi bukan jawaban akhir. Pada tahun 2018, satu tim ilmuwan dari India pergi ke Samudra Hindia membawa mesin khusus untuk mendengarkan suara gemuruh di dalam tanah yang mirip suara guntur. Mereka menemukan adanya aliran panas dari lelehan batuan yang muncul dari dalam bumi. Mungkinkah itu bagian dari alasan kenapa gravitasi di sana lemah? Kita butuh lebih banyak informasi untuk lebih memahami masalahnya. Bahkan mungkin dengan pergi ke masa lalu. Sebagai contoh, sekitar 140 juta tahun lalu, seluruh daratan terhubung menjadi satu bagian besar yang disebut Gondwana. Kemudian India mulai bergerak menjauh. Saat India bergerak, dasar samudra tua yang disebut Laut Tethys tenggelam ke bagian dalam bumi. Kedua ilmuwan dari India ini terus berusaha memecahkan misterinya menggunakan komputer untuk kembali ke masa lalu. Mereka memeriksa pergerakan tanah serta mantel bumi yang pada dasarnya adalah lapisan tebal batuan padat dan panas. Mereka menemukan bahwa dulu ada batuan panas dan ringan yang mencuat dari dalam bumi. Batuan ini menciptakan tempat di mana gravitasi lemah. Tempat ini seperti lekukan besar di dasar laut. Semakin tinggi batuan ini mencuat, semakin dalam lekukannya. Batuan pertama yang mencuat sekitar 20 juta tahun lalu muncul di sebelah selatan lekukan gravitasi aneh. Ketika bebatuan ini bergerak dan masuk ke bawah tanah, lekukannya semakin besar dan kuat. Kedua ilmuwan menduga batu-batu ini didorong ke atas oleh dasar laut kuno yang tenggelam seperti gelembung. Proses ini mengganggu sesuatu yang disebut African Blob. Lihat, jauh di dalam planet kita ada dua gumpalan yang sangat besar seperti bongkahan batu raksasa sebesar benua. Yang satu di bawah Afrika dan satu lagi di bawah Samudra Pasifik. Gumpalan-gumpalan ini memiliki akar dengan pangkal hampir setengah jalan menuju pusat bumi. Itu mungkin tempat di mana kolom batuan panas mencuat dari bawah. Ketika kolom-kolom batuan panas ini mencapai permukaan, letusan gunung berapi besar terjadi. Kita bicara soal letusan sangat besar yang bahkan mungkin berperan dalam memusnahkan dinosaurus dari muka bumi di masa lalu. Jadi jangan sampai gumpalan raksasa ini terganggu. Nah, gak semua ilmuwan setuju dengan teori tentang kenapa gravitasi lemah di tempat khusus di Samudra Hindia ini. Dan mereka mengatakan butuh lebih banyak bukti tentang batu-batu ini. Jawaban sebenarnya mungkin bisa didapat dengan mendengarkan suara gemuruh bumi. Lagi pula, siapa yang tahu apakah lubang gravitasi ini akan tetap di sana selamanya atau bergerak menjauh. Ini tergantung bagaimana masa bumi akan bergeser. Untuk melihat perubahannya, mungkin butuh waktu yang sangat lama, bahkan mungkin ratusan juta tahun. Ini bukan satu-satunya wilayah di mana gravitasi bekerja dengan cara yang misterius, atau setidaknya seperti itulah rasanya ketika melihat benda-benda tertentu di dunia. Misalnya bagaimana jika kamu melihat batu yang gak tenggelam, tapi bisa mengapung di air untuk waktu yang sangat lama. Batu-batu ini bahkan bisa bergerak ribuan mil hingga akhirnya menemukan tempat untuk tenggelam. Para ilmuwan menemukan cara kerjanya menggunakan sinar X khusus untuk memeriksa bagian dalam batuan ini. Ternyata bebatuan gak biasa ini sangat ringan dan penuh lubang-lubang kecil. Para peneliti menggunakan lilin untuk menutupi potongan-potongan batuan ini dan menggunakan metode sinar X khusus untuk melihat ke dalamnya agar tahu seberapa banyak kandungan air dan gasnya. Alasan bebatuan ini bisa mengapung adalah karena sesuatu yang disebut tegangan permukaan berupa lapisan udara sangat tipis seukuran rambut manusia yang ada di permukaan air. Ini membantu beberapa hewan seperti kadal dan serangga untuk bisa berjalan di atas air.
air. Batuan terapung ini nggak cuma keren karena bisa berpindah, tapi juga karena bisa membantu ilmuwan menemukan letusan gunung berapi di bawah laut. Batu-batu ini juga bisa membawa makhluk hidup melintasi samudra karena sering membawa tanaman dan benda-benda lain yang kaya nutrisi. Ini seperti pelayaran gratis sampai kamu tenggelam di tempat tak terduga. Nggak perlu gunung es. Di sini ada batu-batu mengapung dan di Death Valley di California ada fenomena aneh di mana batu-batu besar bergerak melintasi dasar danau kering dan meninggalkan jejak di belakangnya. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi selama 60 tahun sampai kasus ini terpecahkan. Beberapa mengira ada angin kencang yang menggerakkannya atau bahkan mungkin es, tapi para ilmuwan mendapati angin gak cukup kuat untuk menggerakkan batu-batu besar. Mereka menempatkan kamera di tebing dekat bebatuan meskipun sulit dijangkau. Ini dilakukan selama 3 musim dingin berturut-turut untuk mempelajari suhu, hujan, dan angin di sana. Mereka mengira mungkin es mengangkat bebatuan dan angin mendorongnya. Untuk mengujinya dengan benar, mereka menaruh sebuah batu di dalam wadah berisi air dan pasir lalu membekukannya. Ketika mendorong wadah tersebut, batu itu bergerak seperti di atas es. Eksperimen ini membantu membuktikan teori mereka. Yang menarik, area berbatu di Death Valley mirip dengan salah satu bulan Saturnus, Titan. Jadi hal-hal aneh di planet kita ini bisa membantu memahami fenomena lain bahkan di luar angkasa. Air terjun terbalik di Inggris juga merupakan contoh tempat dengan gravitasi yang aneh. Kamu bisa menemukannya nggak jauh dari Hayfield. Airnya lebih mirip air mancur daripada air terjun karena bergerak naik ke langit. Tapi gravitasi nggak ikut andil di sini, hanya angin. Anginnya sangat kuat sehingga ketika air jatuh, angin ini menangkapnya dan mendorongnya kembali ke atas. Tapi dari mana datangnya angin yang terus-menerus bertiup kencang ini ya? Kamu bisa melihat hal serupa di bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat. Cobalah memanjat bendungan setinggi 221 meter ini, tuangkan air dari botol. Gak berhasil? Ya, air gak akan mengalir ke bawah seperti biasanya, tapi terbang ke atas. Kamu akan mendapat hasil yang sama jika melempar benda ringan dari ketinggian yang sama, benda itu akan kembali padamu. Ini juga terjadi karena aliran udara yang kuat. Memang terlihat seolah tidak ada gravitasi, tapi selalu ada jawaban logis di baliknya. Semoga kita juga bisa menemukan jawaban soal lubang gravitasi di Samudra Hindia. Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan beterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu, tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat, yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudra yang sangat luas.
Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudra seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir dan debu di bawah dataran utara yang disebut Vastitas Borealis. Atau air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film Badai Pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan. Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang Khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons.
Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya, kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar? Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi. Dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan.
Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang Katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh
langsung pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu, mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu. Ini tahun 2065 dan kamu berdiri di permukaan bulan yang berdebu, mengerjakan rangkaian panel surya terbaru untuk membantu memberi daya pada jaringan listrik kota setempat. Tiba-tiba, permukaannya mulai bergetar. Apa ini gempa bulan? Atau remaja bulan sedang berpesta lagi di balai kota? Kamu melihat ke bumi. Kamu sudah sangat terbiasa sampai tak menyadarinya lagi. Tapi sekarang, bumi terlihat berbeda. Tak lama kemudian, kamu mengetahui penyebabnya. Bumi terlihat mengecil. Kamu mulai panik. Bumi menjauh. Tanah bergemuruh lagi, dan kamu mengetahui apa yang terjadi. Bukan bumi yang bergerak, tapi tempat kamu berdiri. Bulan keluar dari orbitnya dan menuju ke antariksa dalam. Tujuannya tidak diketahui. Anehnya, hal itu terjadi sekarang dan sudah berlangsung sangat lama. Itu bahkan memengaruhi lamanya hari. Pada akhirnya, bulan akan terpisah dan hal itu sangat memengaruhi laut bumi. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi, ayo kembali sedikit agar kita punya gambaran jelasnya. Bulan sudah bersama kita selama 4,51 miliar tahun. Ada beberapa teori tentang pembentukan bulan. Yang utama adalah bulan terbentuk saat objek besar menabrak bumi muda. Tata surya awal sangat kacau. Sejumlah benda langit yang tercipta tidak menjadi planet utuh. Salah satu benda yang ukurannya sebesar Mars menabrak bumi dan melemparkan bongkahan besar kerak planet kita ke luar angkasa. Gravitasi mengambil alih dan menyatukan unsur-unsur yang terpisah ini. Ini menjelaskan kenapa bulan terdiri dari partikel lebih ringan dibandingkan dengan yang kita temukan di bumi. Miliaran tahun kemudian, kita sudah lebih terbiasa dengan keberadaan bulan. Itu sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang paling terpengaruh adalah pasang surut. Tarikan gravitasi atau gaya pasang surut yang digunakan bulan pada planet kita menciptakan gelombang pasang surut. Gaya ini menyebabkan semua air di permukaan bumi yang paling dekat ke bulan menonjol ke satu sisi. Singkatnya, gaya ini menekan masuk dari atas dan bawah planet kita dan mendorong keluar dari samping. Bumi juga memengaruhi bulan. Kita akan bahas sebentar lagi. Tapi rupanya kita salah mengira, ternyata bulan tidak suka didampingi oleh kita. Bulan perlahan menjauh dari kita, bahkan saat ini. Bulan bisa terlihat kecil atau besar bergantung pada fase bulan. Padahal ukurannya hanya 1/4 atau 27% ukuran bumi. Diameter orbit bulan mengelilingi kita hampir 768.000 kilometer. Tapi diameter ini bertambah 3,8 cm setiap tahun. Tentu saja, itu berarti bulan menjauh 3,8 cm tiap tahun. Untuk membantu menjelaskan penyebabnya, kita harus menganalisis lebih jauh hubungan kita dengan bulan. Kedua benda langit ini mengalami penguncian pasang surut. Kita bergerak selaras sehingga kita selalu melihat sisi sama dari bulan. Bagian yang tidak pernah kita lihat sering disebut sisi gelap. Tapi itu kurang tepat. Saat bulan mengorbit bumi, bagian lain diterangi matahari atau gelap pada waktu yang berbeda. Perubahan dalam penyinaran ini menyebabkan bulan mengalami berbagai fasenya. Gaya pasang surut tidak hanya memengaruhi laut kita,
tapi badan bumi juga. Karena struktur bumi lebih keras daripada air, pasang surut pada materi lebih padat, seperti kerak bumi, memiliki dampak yang jauh lebih kecil. Gaya pasang surut itu saling bergantung. Medan gravitasi bumi juga akan menyebabkan pasang surut di badan bulan. Sekali lagi, karena kita tidak membicarakan benda cair, dampaknya sangat kecil, tapi ada. Pertukaran pasang surut ini cukup rumit. Bagian dalam kedua badan itu menjadi panas karena pasang surut ini. Seperti gaya yang diterapkan pada objek bisa menciptakan gesekan atau panasnya sendiri. Misalnya, planet Jupiter dan satelitnya, Io. Gaya pasang surut planet raksasa ini sangat besar sampai permukaan Io yang padat naik dan turun beberapa puluh meter di tiap periode rotasi. Panas yang dihasilkan berarti bagian dalam Io kemungkinan besar cair. Akibatnya, permukaan Io dipenuhi gunung berapi aktif. Itu salah satu tempat paling kacau secara geologis di tata surya. Terlepas dari panasnya, itu jelas bukan tempat untuk mengajak keluarga liburan musim panas. Kembali ke bumi, planet kita berputar pada porosnya setiap 24 jam, dan bulan melakukan satu revolusi mengelilingi bumi dalam 27,3 hari. Tonjolan di bumi sebenarnya mempercepat bulan. Bumi menarik bulan ke depan pada orbitnya. Dengan kata lain, tonjolan bumi menambah radius orbit bulan mengelilingi kita. Saat ini terjadi, bulan menarik kembali tonjolan pasang surut bumi, sehingga memperlambat kecepatan rotasinya, meskipun hanya sedikit, sangat sedikit. Artinya, 100 tahun dari sekarang, satu hari di bumi akan menjadi 2 mili detik lebih lama daripada sekarang. Kalau kamu berkedip, kamu akan melewatkannya, serius. Selain itu, karena bumi lebih besar, tarikan gravitasinya lebih kuat dan menyebabkan kecepatan bulan perlahan bertambah. Seiring waktu, orbitnya akan menjadi semakin besar. Ini membawa kita kembali ke ukuran 3,8 cm tadi. Mungkin kelihatannya kecil, tapi lama-lama ukuran ini menjadi signifikan. Ayo maju miliaran tahun dari sekarang, saat kita melihat orbit bulan sangat besar sampai meninggalkan kita selamanya. Apa yang terjadi pada laut kita? Kamu sudah menebaknya. Pasang surut akan hilang. Itu akan membuat laut sangat tenang untuk pelayaran kapal. Itu pun kalau manusia masih hidup 50 miliar tahun lagi. Sebelum periode itu, karena penguncian pasang surut memperlambat kecepatan rotasi bumi, mungkin saja bumi akan cukup melambat untuk selamanya menghadap bulan. Nantinya, itu bisa mencegah bulan menjauh dari kita. Bayangkan dampak pada planet kita jika kita berhenti berputar. Separuh bumi akan selalu gelap, separuh lagi terang. Itu akan mengacaukan musim dan kehidupan alami. Itu memang terdengar dramatis, dan kehilangan pasang surut akan menjadi fenomena signifikan. Tapi ada kejadian lebih serius lain yang harus kita cemaskan sebelum itu. 1/10 dari waktu itu, 5 miliar tahun, matahari kemungkinan akan melahap bulan dan bumi. Yep, matahari akan mengadakan pesta besar, peristiwa yang belum pernah dilihat tata surya. Dan semua orang boleh datang. Matahari terus membakar hidrogen di intinya menjadi helium. Sekarang, matahari sudah mengalami setengah siklus hidupnya. Menuju akhir, matahari akan kehabisan hidrogen di intinya. Matahari akan menjadi raksasa merah. Permukaannya diprediksi sudah mencapai Mars. Saat itulah gaya gravitasi akan mengambil alih. Bumi akan terseret ke matahari baru ini dan hancur. Matahari menjadi 10% lebih terang setiap 1 miliar tahun. Jauh sebelum planet kita hancur, panas itu akan melelehkan es dan membakar hampir semua makhluk hidup. Seluruh laut kita akan mengering juga. Jadi, planet kita memiliki siklus hidup 5 miliar tahun, tapi semua makhluk di bumi hanya punya 1 miliar tahun. Kesimpulannya, bulan mungkin menjauh dari bumi, tapi matahari akan memusnahkan keduanya sebelum pasang surut hilang. Ayo beralih dari objek panas itu dan kembali ke hubungan bulan dan bumi yang seperti saudara. Fakta bahwa bulan memiliki periode rotasi yang sama dengan periode orbit bumi dan bulan bukan kebetulan. Selama miliaran tahun, gerakan pasang surut yang sama ini
menyebabkan keselarasan yang kita tahu sekarang. Namun, ini masih berkembang. Periode rotasi bumi melambat. Pada akhirnya, itu akan menyamai periode rotasi bulan dan akan sama persis. Dan seperti kusebutkan tadi, hari di bumi akan semakin lama juga. 2 milidetik setiap abad. Untuk memiliki dampak signifikan, akan butuh ribuan tahun. Namun, senang rasanya berpikir bahwa bumi dan bulan berpengaruh besar dan bermanfaat bagi satu sama lain. Keduanya hampir seperti menongkrong bersama, seperti pasangan teman lama antara galaksi.